Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Dan bagaimana perjuangan pahlawan tersebut? Hari ini kita akan membahas tokoh pahlawan berikutnya, yaitu Pangeran Diponegoro. Apakah kalian tahu siapa itu Pangeran Diponegoro? Baiklah, supaya kita tahu lebih lengkap mengenai Pangeran Diponegoro, mari kita baca cerita berikut ini. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Semasa kecil, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Meskipun Pangeran Diponegoro putra seorang raja, ia menolak hidup di dalam keraton. Ia tinggal di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin Perang Diponegoro. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut bertujuan melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang ini memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan yang anti penjajah. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan kemerosotan moral. Kesulitan itulah yang membuat Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Banyak sikap Pangeran Diponegoro yang pantas diteladani. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Pangeran Diponegoro selalu mengutamakan ketakwaan dan ketaatan menjalankan perintah agama. Beliau selalu mengutamakan kejujuran. Pangeran Diponegoro mengutamakan sikap berani dalam melawan penjajah. Setelah kalian membaca cerita sejarah mengenai Pangeran Diponegoro, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Lengkapilah peta pikiran berikut ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tadi. Silahkan kalian salin peta pikiran berikut ini di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian lengkapi dengan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tadi, mulai dari nama tokoh, kemudian daerah asal, lalu perjuangan yang dilakukan, juga perilaku yang pantas untuk kita tiru. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi, tekan pati. Artinya, sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil
karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, kita bisa mengetahui berbagai sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, mengutamakan kemerdekaan rakyat dengan sikap anti penjajah. Kemudian, memegang teguh kejujuran. Lalu, berani membela kebenaran. Rela berkorban dan teguh pendirian, serta memiliki semangat juang yang tinggi dan cinta tanah air. Sikap serupa juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sikap kepahlawanan yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga antara lain menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, mendengarkan nasihat orang tua. Kita juga harus menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkannya melalui tindakan berikut. Yang pertama, belajar giat agar dapat meraih cita-cita. Kemudian, menghargai pendapat teman saat melakukan kerja kelompok atau diskusi. Lalu, menjaga kerukunan dan membiasakan tolong-menolong antar teman. Lalu di lingkungan masyarakat, kita bisa menerapkannya melalui kegiatan berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan mengembangkan sikap toleransi, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikutnya. Tuliskan sikap-sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian untuk menjadi seorang pahlawan tidak hanya dengan berjuang melawan penjajah, tapi dengan melakukan kegiatan yang berguna bagi lingkungan sekitar pun kita juga bisa jadi pahlawan. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.